Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, teman-teman. Kali ini yang akan saya bahas dalam video ini adalah bagaimana cara agar kita bisa selalu tenang, bagaimana cara kita agar bisa relax, bagaimana cara agar kita bisa berpikir lebih tenang, terutama dalam kita menghadapi sebuah problem sekitar kita. Baik, pikiran tenang ya, mempunyai pikiran yang tenang akan membantu Anda terhindar dari hal-hal buruk seperti stres ya, kemudian gangguan mental, hingga kesehatan fisik yang menurun, yang bisa membuat Anda drop di kemudian hari. Nah, penurunan kesehatan fisik, kesehatan mental ataupun stres ini bisa dihindari ataupun bisa dicegah kalau kita tahu bagaimana cara mencegahnya. Nah, berikut ini saya akan bahas mengenai beberapa poin yang bisa Anda lakukan untuk bisa belajar bagaimana cara Anda untuk bisa berpikir lebih tenang dalam melakukan suatu tindakan. Hal yang pertama yang bisa Anda lakukan adalah bagaimana cara Anda untuk bisa mengatur pernafasan atau olah pernafasan. Ya. Karena kita tahu pada saat kita stres ya, pasti hal yang pertama adalah pernafasan kita atau detak jantung kita pasti akan berdenyut lebih kencang dari biasanya. Nah, ketika jantung sudah berdenyut lebih kencang dan akan mengirimkan sinyal ke otak yang akan membuat seseorang itu menjadi stres ya, tidak bisa mengontrol emosinya ya, hingga akan berdampak negatif pada apa keputusan yang akan dia ambil pada saat itu, teman-teman. Caranya bagaimana? Tarik nafas melalui hidung ya, kemudian keluarkan melalui mulut ya. Latihan sederhana ini bisa memberikan dampak positif terhadap cara berpikir Anda. Begitu, teman-teman. Yang kedua adalah mengalihkan pikiran pada hal yang positif. Kecemasan, ketakutan, ataupun sesuatu yang bisa berujung kepada ketidaktenangan cara berpikir, cara bertingkah laku adalah karena rasa ketakutan yang berlebihan. Rasa ketakutan ini atau rasa kecemasan ini akan berdampak pada cara berpikir Anda, akan berdampak pada cara Anda dalam mengambil keputusan. Caranya adalah Anda bisa mengalihkan hal negatif ini kepada hal yang positif. Contoh misalnya, jika Anda diberi tugas A oleh atasan Anda, ketika Anda diberi tugas B oleh guru Anda, ataupun ketika Anda harus disuruh melakukan ini, pasti hal yang pertama yang membuat Anda tidak tenang adalah bagaimana, apakah ini bisa saya selesaikan. Nanti kalau saya seperti ini, nanti dampaknya akan seperti ini, nanti saya dimarahi, nanti target saya tidak tercapai, ataupun nanti kalau saya begini saya bisa dikeluarkan, atau hal-hal negatif yang lain. Nah, itu bisa Anda alihkan menjadi hal yang positif. Contohnya, jika saya melakukan ini, maka pimpinan saya pasti akan bangga terhadap saya. Walaupun saya gagal, tapi setidaknya saya bisa mencoba. Saya pernah mencoba dan saya punya alasan atas berhasilan saya. Seperti itu, teman-teman. Jadi berpikirlah menuju hal yang positif di setiap hari. Jangan pernah memikirkan suatu hal yang dampaknya negatif tapi Anda belum tahu dampak negatif itu apakah nyata atau tidak. Seperti itu, teman-teman. Itu adalah poin yang nomor 2.
Poin yang nomor 3 adalah mengambil waktu untuk menenangkan pikiran. Mengambil waktu untuk menenangkan pikiran ini sangat penting, teman-teman. Di sela Anda bekerja, ya, dari hari Senin sampai hari Jumat, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, ataupun libur Anda tidak menentu, hal selanjutnya yang bisa membuat pikiran Anda tenang adalah cobalah memaksimalkan waktu luang Anda untuk hal-hal yang positif. Carilah waktu di mana Anda bisa menenangkan pikiran Anda. Carilah tempat di mana Anda bisa menenangkan pikiran Anda, karena itu sangat penting, teman-teman. Tentu kita tahu dari banyaknya orang di belahan dunia ini pasti punya cara agar mereka bisa memaksimalkan waktu untuk bisa membuat mindset mereka menjadi sesuatu hal yang positif dari negatif, seperti itu. Menenangkan pikiran ini bisa dilakukan dengan beberapa hal, ya, teman-teman. Bisa Anda piknik, ya, atau bisa Anda camping ke gunung, ataupun menikmati alam di pantai, ya, menikmati hijaunya alam di sekitar Anda, ya. Itu bisa Anda lakukan untuk bisa merefresh pikiran Anda agar bisa lebih tenang. Itu poin yang nomor 3. Poin yang nomor 4 adalah lebih seringlah Anda untuk bermeditasi. Kenapa? Karena bermeditasi bisa membuat aura-aura negatif pada diri Anda itu keluar atau berkurang, teman-teman. Hal ini bisa dilakukan dengan meditasi di tempat-tempat yang sunyi, di tempat-tempat yang terbuka, ataupun Anda berada di sebuah ruangan yang membuat Anda itu bisa tenang, hening. Nah, di situ Anda bisa melakukan yang namanya meditasi. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara melakukan meditasi yang benar agar bisa memperoleh imun yang positif, bagaimana cara memperoleh aura yang positif, bagaimana cara menghilangkan hal-hal negatif dari diri Anda. Nanti akan saya buatkan videonya, nanti akan saya buatkan tutorialnya, teman-teman. Dampak yang bisa dirasakan oleh seseorang yang sering meditasi tentu adalah sebuah ketenangan. Dari caranya dia berbicara, dari caranya dia bertingkah, itu pasti sudah kelihatan, teman-teman. Nah, yoga juga termasuk bisa dikatakan sebagai meditasi, karena dia bisa merasakan aura-aura di sekelilingnya juga, teman. Itu bisa Anda lakukan yoga, ya. Kemudian menyendiri di tempat yang hening, ya, berdiri di malam hari sambil Anda menenangkan pikiran, itu juga bisa disebut sebagai meditasi, teman-teman. Poin yang nomor 5 adalah Anda bisa mensyukuri apa yang sudah ada pada diri Anda. Rasa syukur ini banyak cara, teman-teman. Dari mulai Anda bersyukur pada atas apa yang Anda kerjakan hari ini, rasa syukur atas kesehatan yang sudah ada pada diri Anda, rasa syukur terhadap anak yang berbakti, rasa syukur karena sudah memperoleh pekerjaan, rasa syukur karena diberi kehidupan yang cukup. Itu adalah bukti-bukti dari rasa syukur yang hanya akan dirasakan oleh seseorang yang memiliki ketenangan jiwa, ketenangan batin. Jadi teman-teman, mulailah bersyukur untuk kesehatan Anda, atas makanan yang Anda bisa makan hari ini, bisa makan enak seperti itu. Tapi jangan lupa, ya, untuk bisa berbagi kepada orang lain, karena ketenangan dari kita itu juga bisa memberikan dampak kepada sekitar Anda jika Anda tahu bagaimana cara
untuk menyambungkannya. Karena pesan dari ibu saya pernah berpesan seperti ini: jika kamu sudah memiliki penghasilan, jangan lupa untuk bisa bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu adalah pesan dari ibu saya yang terus saya ingat, karena kalau kita sering bersedekah, kita sering memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tentu hal itu atau kebahagiaan itu pasti akan berimbas atau balik kepada diri kita, teman-teman. Jadi hal yang paling saya soroti untuk memiliki pikiran yang tenang, sikap yang tenang adalah di sela Anda bisa meditasi, di sela Anda bisa bersyukur terhadap apa yang sudah Anda dapatkan, adalah bagaimana cara Anda bisa bersedekah untuk bisa memberikan atau bisa membantu kepada orang-orang di sekitar Anda yang memang dalam tanda kutip membutuhkan, sangat membutuhkan, teman-teman. Karena itu sudah saya lakukan dan akan saya bicara kepada teman-teman, bahwa hal itu bisa sangat berarti, bisa sangat mempengaruhi kehidupan dari teman-teman. Itulah 5 poin yang bisa saya sampaikan, bagaimana cara kita untuk bisa berpikir lebih tenang, bisa bersikap lebih tenang dalam menghadapi sebuah kondisi di sekeliling kita, teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.